apapun ya, kita tidak boleh menista, menghina, melecehkan orang-orang yang oleh kelompok tertentu itu dianggap oleh mereka sebagai ulama mereka. Gini, ada orang-orang yang kita tahu betul lah, meskipun itu dianggap kiai oleh kelompok yang bukan kelompok kita, jelas dia dengan standar apapun, dia sebetulnya bukan orang yang punya ilmu. Nah, komentar wah, sabotase ini, jangan sabotase nih. Sabotase ini kayaknya nih. Tes, aduh bahaya. Apakah saya harus berhenti sekarang? Komentar saya ini tidak berlaku untuk kategori yang ini. Ada orang-orang yang kita tahu betul orang ini nggak berilmu. Yang tadi itu, yang self-declared ustadz itu, yang ya kira-kira impostor lah ya Pak ya. Sebetulnya ya ulama palsu sebetulnya. Ulama palsu ya. Tapi dia diulamakan karena ya kan gampang sekali sekarang orang ngaku ulama. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu misalnya ya, orang seperti Habib Rizik Syihab ya, itu bagi saya nggak bisa mengatakan dia nggak berilmu. Meskipun saya nggak suka atau nggak cocok dengan dia, saya nggak bisa mengatakan dia nggak berilmu. Dia berilmu, cuma ilmunya beda dengan saya, itu aja. Ya. Berilmu, cuma ilmunya beda. Beda dengan saya. Ya, saya nggak akan melecehkan atau menista atau apapun. Saya tidak setuju dengan posisi dia, ya. Tetapi saya tidak akan melakukan penghinaan. Nah, jadi harus dibedakan antara tidak sepakat men-challenge posisi orang lain dengan melecehkan. Tapi perkataan ini bukan berarti bahwa kalau orang itu tidak ulama maka boleh kita lecehkan. Bukan begitu. Jangan disalahpahami begitu ya. Tapi ini kita kan berbicara mengenai soal ulama. Kalau orang kita ketahui dia punya ilmu tapi posisi dia beda dengan kita, maka kita nggak boleh melecehkan dia. UAS atau siapa? Oh jadi saya lupa, Ustadz Abdus Somad ya. Abdus Somad. UAS ya. Ustadz Abdus Somad menurut saya dia adalah Ustadz yang berilmu. Oke. Nah saya punya pendapat spesifik mengenai Ustadz Somad ini ya. Ustadz Somad ini sebetulnya dia itu sebetulnya tokoh NU di daerah Riau sana. Nah, saya sendiri tidak punya keberatan dengan Ustadz Somad, apalagi dia orang berilmu, sekolah pernah kuliah di Al-Azhar dan bacaannya banyak ya. Dia orang berilmu. Tapi saya punya catatan tentang Ustadz Abdus Somad, dan ini saya katakan secara terus terang ya. Kalau misalnya ada orang nggak sepakat dengan saya silakan, karena ini disiarkan secara hidup, live maksudnya live, ya. Live. Secara hidup melalui melalui ini apa live streaming ya. Orang yang menyaksikan perkataan saya ini. Ustadz Somad itu dia orang berilmu, dia alim. Tapi dia punya pendapat-pendapat yang menurut saya problematis, bermasalah. Terutama komentar dia tentang orang Kristen, tentang salib. Itu betul-betul ofensif. Tidak seharusnya orang alim berkata begitu. Tidak seharusnya. Baik mengatakan itu di dalam forum terbatas, ataupun di dalam, apalagi terbuka, terbatas pun itu tidak layak. Karena bagi saya, ya mohon maaf kepada Ustadz Somad kalau dia mendengarkan saya dan gak setuju dengan saya, gak apa-apa. Tapi menurut saya, tindakan Ustadz Somad itu berlawanan dengan ajaran Islam yang saya pahami. Ajaran Islam mengajarkan bahwa wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Paham kan ya? Oh iya. Paham kan? Iya. Apa itu artinya? Ya, udah paham kok. Ya, wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu memaki-maki orang yang kamu anggap kafir ya, berseberangan dengan kamu. Karena kalau kamu maki-maki mereka, itu men-trigger mereka, memprovok mereka untuk membalas kamu dengan makian juga. Kamu tidak mengatakan kebenaran, malah mendatangkan provokasi untuk membuat orang lain memaki kita. Memaki Gusti Allah, memaki Allah gitu loh. Jadi menurut saya, tindakan seperti itu artinya
memberikan komentar tentang salib seperti itu menurut saya berlawanan dengan ajaran Islam. Yang melarang dengan terus terang tidak boleh mengejek-ngejek keyakinan orang lain. Anda boleh mengemukakan posisi moral kamu, pendapat kamu, keyakinan kamu, tapi bukan dengan cara mengejek, asabbu. Mengejek itu nggak boleh. Nabi itu nggak pernah mengejek orang lain. Keyakinan Nabi diejek, beliau sabar, tapi tidak mengejek orang lain. Itulah yang saya pahami dan dipahami oleh, saya yakin beginilah pemahaman hampir semua kiai-kiai di Indonesia. Saya ngaji di pesantren itu bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu nggak pernah saya dengar kiai saya ngejek Kristen, ngejek Hindu, ngejek, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal itu ngaji yang dulu saya ngaji belum ada medsos. Artinya kalau misalnya ngejek pun nggak ada orang dengar juga. Tapi itu pun nggak mereka lakukan gitu loh. Jadi buat saya ada orang-orang berilmu tapi menurut saya mereka kepleset. Lapsing, mereka kepleset. Nah ini menurut saya bermasalah ya. Jadi Ustadz Abdul Somad berilmu, Habib Rizik Syihab berilmu. Kalau khusus Habib Rizik Syihab saya mengatakan dia berilmu tapi posisi dia, tindakan-tindakan dia banyak yang saya tidak sepakat. Nah khusus kepada Ustadz Abdul Somad menurut saya ada hal yang menurut saya bermasalah. Pendapat beliau tentang agama lain menurut saya itu problematis dan semoga Ustadz Somad dengan kejadian kemarin ya belajar berikutnya nanti jangan mengulang itu. Nah saya mengatakan beberapa orang kan membela Ustadz Somad dengan mengatakan itu kan dakwah internal, ya kan? Itu kan terbatas di antara umatnya Ustadz Abdul Somad. Tapi sekarang ini tadi dikatakan Mbak Sadia, the private is political. Mana ada sih sekarang itu yang private beneran itu sekarang? Nggak ada sekarang. Ya, udahlah sekarang ini nggak ada lagi yang private bocor itu banyak sekali sekarang. Ya, jadi hati-hati sekarang meskipun Anda bercakap-cakap secara private, meskipun private pun komentar seperti itu juga nggak layak juga. Nggak layak juga. Nah terakhir ulama-ulama 212. Alumni ya tadi? Ulama ya, kalau alumni kan bukan ulama ya. Ulama, ulamanya lah ya. Ulama ya. Atau Daihat 212 Daihat, ya. oh Daihat iya. 212. Bruce Willis dong. Karena tadi kata Mbak Tessa, ini adalah orang-orang yang memang yang terang-terangan memang sikap beragamanya sangat judgmental ya. Nah, menurut saya ya kita semampu kita mengoreksi pendapat-pendapat mereka, men-challenge pendapat-pendapat mereka ya. Tapi sekali lagi kembali kepada statement awal saya itu, argumen itu ada batasnya. Kita kemukakan pendapat kita untuk menolak cara mereka beragama, tapi menurut saya tugas yang jauh lebih penting, saya setuju dengan yang dikatakan Mbak Sadia, tugas yang jauh lebih penting adalah kita menawarkan Islam versi kita. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Karena orang-orang seperti ini ada dua kemungkinan. Ada orang-orang yang judgmental ini, ada orang-orang yang seperti ini yang mungkin sudah berjalan terlalu jauh, itu nggak bisa berubah. Ya sudah, kita ngapain nggak usah diurus kan. Tapi ada orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya menjalani fase ini seperti saya katakan tadi itu, ini bagian dari cara mereka mencari jati diri. Nah orang-orang seperti ini mungkin kalau kita challenge pendapatnya, dia berpikir ulang. Kita harapkan dia berubah. Tapi kita nggak bisa akan, dan setiap zaman selalu ada orang seperti ini. Dan mungkin itu, nah kalau saya memakai ilmu tasawuf ya, mungkin itu cara Gusti Allah atau Tuhan mengirim pesan kepada kita. Pertama pesannya adalah makhlukku itu macam-macam. Ada yang asyik-asyik, ada yang menjengkelkan. Jadi kamu nggak usah aneh kalau ada orang menjengkelkan, karena ini bagian dari keragaman makhluk Tuhan. Kedua pesannya adalah kamu tahu kan rasanya kalau dibuat jengkel itu bagaimana.
Jadi kamu jangan melakukan itu kepada orang lain. Itu cara memahami fenomena seperti ini dalam kacamata tasawuf. Jadi pertama itu adalah bagian dari keragaman makhluk Tuhan. Ya. Yang kedua itu cara Tuhan nasihati kita. Jangan-jangan itu cara Tuhan nuturi atau nasihati kita supaya kita tidak berlaku seperti itu. Nah terakhir saya ingin mengomentari hyper religiosity ya. Soleh yang kelebihan itu beragama yang overdosis ya. Nah, fenomena overdosis agama itu selalu ada pada setiap fase sejarah ya. Sejak zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, era Islam klasik sampai sekarang ini selalu ada fenomena orang overdosis agama. Maksudnya dalam bahasa Islam disebut dengan hulu. Orang yang hulu ya. Hulu itu artinya adalah ekstrim dalam beragama. Nah itu selalu ada, tapi kelompok-kelompok ini selalu tidak akan pernah bisa besar. Gak akan pernah bisa besar. Dan kelompok-kelompok yang seperti ini saudara-saudara itu pertama gak bisa besar, kenapa? Karena di dalam cara pandang agamanya sendiri itu sudah mengandung unsur-unsur yang menghancurkan mereka. Jadi mereka itu sebenarnya self-destructive. Ini menarik sekali. Kalau Anda lihat peta umat atau kelompok-kelompok Islam ini, tadi itu seperti yang dikatakan Mbak Alin pertama tadi itu, ada orang yang jilbab sedikit dikritik. Nanti tambah sedikit sudah nutup, tambah dikritik lagi. Jadi maunya berapa? How far you want to go? Sejauh mana sih kamu ingin beragama itu, sampai batas mana gitu. Nah, kelompok-kelompok semacam ini yang hulu ini itu pada akhirnya mereka itu ujungnya nanti saling menyalahkan antar mereka sendiri. Karena mereka menganggap sesama kelompok mereka, tapi mereka menganggap kelompok ini kurang ekstrim dibanding dia. Ya, jadi mereka berlomba-lomba untuk paling ekstrim ya. Out ekstrim orang lain ya, mencoba untuk mengungguli keekstriman kelompok yang lain itu. Nah, jadi mereka sebetulnya akan pecah-pecah secara alamiah, akan mengalami perpecahan internal. Itu terjadi di dalam kelompok-kelompok takfiri di Mesir dulu, itu sama. Mereka semula bersatu, kemudian terpecah-pecah karena saling menyalahkan terhadap yang lain, karena dianggap yang lain kurang takfiri daripada dia. Jadi dia kalah takfir, nambah takfir lagi. Ya, how takfiri do you want to go? Itu kan selalu begitu ya. Jadi itu semoga jawaban saya meskipun gak memuaskan sedikit membantu memahami masalah ini. Kalau ada kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun ya, kita tidak boleh menista, menghina, melecehkan orang-orang yang oleh kelompok tertentu itu dianggap oleh mereka sebagai ulama mereka. Gini, ada orang-orang yang kita tahu betul lah, meskipun itu dianggap kiai oleh kelompok yang bukan kelompok kita, jelas dia dengan standar apapun, dia sebetulnya bukan orang yang punya ilmu. Nah, komentar wah, sabotase ini, jangan sabotase nih. Sabotase ini kayaknya nih. Tes, aduh bahaya. Apakah saya harus berhenti sekarang? Komentar saya ini tidak berlaku untuk kategori yang ini. Ada orang-orang yang kita tahu betul orang ini nggak berilmu. Yang tadi itu, yang self-declared ustadz itu, yang ya kira-kira impostor lah ya Pak ya. Sebetulnya ya ulama palsu sebetulnya. Ulama palsu ya. Tapi dia diulamakan karena ya kan gampang sekali sekarang orang ngaku ulama. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu misalnya ya, orang seperti Habib Rizik Syihab ya, itu bagi saya nggak bisa mengatakan dia nggak berilmu. Meskipun saya nggak suka atau nggak cocok dengan dia, saya nggak bisa mengatakan dia nggak berilmu. Dia berilmu, cuma ilmunya beda dengan saya, itu aja. Ya. Berilmu cuma ilmunya beda. Beda dengan saya. Ya saya nggak akan melecehkan atau menista atau apapun. Saya tidak setuju dengan posisi dia, ya.
tetapi saya tidak akan melakukan penghinaan. Ya. Nah, jadi harus dibedakan antara tidak sepakat men-challenge posisi orang lain dengan melecehkan. Ya. Tapi perkataan ini bukan berarti bahwa kalau orang itu tidak ulama maka boleh kita lecehkan. Bukan begitu. Ah, Jangan disalahpahami begitu ya. Tapi ini kita kan berbicara mengenai soal ulama. Kalau orang kita ketahui dia punya ilmu, tapi posisi dia beda dengan kita, maka kita nggak boleh melecehkan dia. UAS, ya UAS atau siapa? Kok jadi saya lupa? Ustadz Abdus Somad ya. Abdus Somad. UAS ya. Ustadz Abdus Somad menurut saya dia adalah ustadz yang berilmu. Oke. Nah, saya punya pendapat spesifik mengenai Ustadz Somad ini ya. Ustadz Somad ini sebetulnya dia itu sebetulnya tokoh NU di daerah Riau sana. Nah, saya sendiri tidak punya keberatan dengan Ustadz Somad, apalagi dia orang berilmu, sekolah pernah kuliah di Al-Azhar dan bacaannya banyak ya. Dia orang berilmu. Tapi saya punya catatan tentang Ustadz Abdus Somad, dan ini saya katakan secara terus terang ya. Kalau misalnya ada orang nggak sepakat dengan saya silakan, karena ini disiarkan secara hidup, live maksudnya Live. secara hidup melalui melalui ini live streaming ya. Orang yang menyaksikan perkataan saya. Ustadz Somad itu dia orang berilmu, dia alim. Tapi dia punya pendapat-pendapat yang menurut saya problematis, bermasalah. Terutama komentar dia tentang orang Kristen, tentang salib. Itu betul-betul ofensif. Tidak seharusnya orang alim berkata begitu. Tidak seharusnya. Baik mengatakan itu di dalam forum terbatas, ataupun di dalam, apalagi terbuka, terbatas pun itu tidak layak. Karena bagi saya, ya mohon maaf kepada Ustadz Somad kalau dia mendengarkan saya dan gak setuju dengan saya, gak apa-apa. Tapi menurut saya, tindakan Ustadz Somad itu berlawanan dengan ajaran Islam yang saya pahami. Ajaran Islam mengajarkan bahwa wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Paham kan ya? Oh iya. Paham kan? Iya. Apa itu artinya? Ya, udah paham kok. Ya, wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu memaki-maki orang yang kamu anggap kafir ya, berseberangan dengan kamu. Karena kalau kamu maki-maki mereka, itu men-trigger mereka, memprovok mereka untuk membalas kamu dengan makian juga. Kamu tidak mengatakan kebenaran, malah mendatangkan provokasi untuk membuat orang lain memaki kita. Memaki Gusti Allah, memaki Allah gitu. Jadi menurut saya, tindakan seperti itu, artinya memberikan komentar tentang salib seperti itu menurut saya berlawanan dengan ajaran Islam. Yang melarang dengan terus terang tidak boleh mengejek-ngejek keyakinan orang lain. Anda boleh mengemukakan posisi moral kamu, pendapat kamu, keyakinan kamu, tapi bukan dengan cara mengejek, asabbu. Mengejek itu nggak boleh. Nabi itu nggak pernah mengejek orang lain. Keyakinan Nabi diejek, beliau sabar, tapi tidak mengejek orang lain. Itulah yang saya pahami dan dipahami oleh, saya yakin beginilah pemahaman hampir semua kiai-kiai di Indonesia. Saya ngaji di pesantren itu bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu nggak pernah saya dengar kiai saya ngejek Kristen, ngejek Hindu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal itu ngaji yang dulu saya ngaji belum ada medsos. Artinya kalau misalnya ngejek pun nggak ada orang dengar juga. Tapi itu pun nggak mereka lakukan gitu. Jadi buat saya ada orang-orang berilmu tapi menurut saya mereka kepleset. Lapsing, mereka kepleset. Nah ini menurut saya bermasalah ya. Jadi Ustadz Abdus Somad berilmu, Habib Rizik Syihab berilmu. Kalau khusus Habib Rizik Syihab saya mengatakan dia berilmu tapi posisi dia, tindakan-tindakan dia banyak yang saya tidak sepakat. Nah khusus kepada Ustadz Abdus Somad menurut saya ada hal yang menurut saya bermasalah. Pendapat beliau tentang agama lain menurut saya
Itu problematis dan semoga Ustadz Somad dengan kejadian kemarin ya belajar berikutnya nanti jangan mengulang itu. Nah, saya mengatakan beberapa orang kan membela Ustadz Somad dengan mengatakan itu kan dakwah internal, ya kan? Itu kan terbatas di antara umatnya Ustadz Abdul Somad. Ya. Tapi sekarang ini tadi dikatakan Mbak Sadia, the private is political. Mana ada sih sekarang itu yang private beneran itu sekarang? Nggak ada sekarang. Ya, udahlah sekarang ini nggak ada lagi yang private bocor itu banyak sekali sekarang. Ya, jadi hati-hati sekarang meskipun Anda bercakap-cakap secara private, meskipun private pun komentar seperti itu juga nggak layak juga. Ya. Nggak layak juga. Nah terakhir ulama-ulama 212. Alumni ya tadi? Ulama ya, kalau alumni kan bukan ulama ya. Ulama, ya. Ulamanya lah ya. Ulama ya. Atau Daihat 212 Daihat, ya. oh Daihat iya. 212. Bruce Willis dong. Karena tadi kata Mbak Tessa, ini adalah orang-orang yang memang yang terang-terangan memang sikap beragamanya sangat judgmental ya. Nah, menurut saya ya kita semampu kita mengoreksi pendapat-pendapat mereka, men-challenge pendapat-pendapat mereka ya. Tapi sekali lagi kembali kepada statement awal saya itu, argumen itu ada batasnya. Kita kemukakan pendapat kita untuk menolak cara mereka beragama, tapi menurut saya tugas yang jauh lebih penting, saya setuju dengan yang dikatakan Mbak Sadia, tugas yang jauh lebih penting adalah kita menawarkan Islam versi kita. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Karena orang-orang seperti ini ada dua kemungkinan. Ada orang-orang yang judgmental ini, ada orang-orang yang seperti ini yang mungkin sudah berjalan terlalu jauh, itu nggak bisa berubah. Ya sudah, kita ngapain nggak usah diurus kan. Tapi ada orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya menjalani fase ini seperti saya katakan tadi itu, ini bagian dari cara mereka mencari jati diri. Nah, orang-orang seperti ini mungkin kalau kita challenge pendapatnya, dia berpikir ulang. Kita harapkan dia berubah. Tapi kita nggak bisa dan setiap zaman selalu ada orang seperti ini. Dan mungkin itu, nah kalau saya memakai ilmu tasawuf ya, mungkin itu cara Gusti Allah atau Tuhan mengirim pesan kepada kita. Pertama pesannya adalah makhlukku itu macam-macam. Ada yang asyik-asyik, ada yang menjengkelkan. Jadi kamu nggak usah aneh kalau ada orang menjengkelkan, karena ini bagian dari keragaman makhluk Tuhan. Ya. Kedua pesannya adalah kamu tahu kan rasanya kalau dibuat jengkel itu bagaimana. Ya. Jadi kamu jangan melakukan itu kepada orang lain. Itu cara memahami fenomena seperti ini dalam kacamata tasawuf. Jadi pertama itu adalah bagian dari keragaman makhluk Tuhan. Yang kedua itu cara Tuhan nasihati kita. Jangan-jangan itu cara Tuhan nuturi atau nasihati kita supaya kita tidak berlaku seperti itu. Nah terakhir saya ingin mengomentari hyper religiosity ya. Soleh yang kelebihan itu beragama yang overdosis ya. Nah fenomena overdosis agama itu selalu ada pada setiap fase sejarah ya. Sejak zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, era Islam klasik sampai sekarang ini. Selalu ada fenomena orang overdosis agama. Maksudnya dalam bahasa Islam disebut dengan hulu. Orang yang hulu. Ya. Hulu itu artinya adalah ekstrim dalam beragama. Nah itu selalu ada, tapi kelompok-kelompok ini selalu tidak akan pernah bisa besar. Gak akan pernah bisa besar. Dan kelompok-kelompok yang seperti ini saudara-saudara itu pertama nggak bisa besar, kenapa? Karena di dalam cara pandang agamanya sendiri itu sudah mengandung unsur-unsur yang menghancurkan mereka. Jadi mereka itu sebenarnya self-destructive. Ini menarik sekali, kalau Anda lihat peta umat atau kelompok-kelompok Islam ini, tadi itu seperti yang dikatakan Mbak Alin pertama tadi itu, ada orang yang jilbab
jilbab sedikit dikritik. Nanti tambah sedikit sudah nutup, tambah dikritik lagi. Jadi maunya berapa? How far you want to go? Sejauh mana sih kamu ingin beragama itu sampai batas mana gitu. Nah, kelompok-kelompok semacam ini yang hulu ini itu pada akhirnya mereka itu ujungnya nanti saling menyalahkan antar mereka sendiri. Karena mereka menganggap sesama kelompok mereka, tapi mereka menganggap kelompok ini kurang ekstrim dibanding dia. Jadi mereka berlomba-lomba untuk paling ekstrim, ya. Out ekstrim orang lain, ya. Mencoba untuk mengungguli keekstriman kelompok yang lain itu. Nah, jadi mereka sebetulnya akan pecah-pecah secara alamiah, akan mengalami perpecahan internal. Itu terjadi di dalam kelompok-kelompok takfiri di Mesir dulu, itu sama. Mereka semula bersatu, kemudian terpecah-pecah karena saling menyalahkan terhadap yang lain, karena dianggap yang lain kurang takfiri daripada dia. Jadi dia kalah takfir, nambah takfir lagi. Ya, how takfiri do you want to go? Itu kan selalu begitu ya. Jadi itu semoga jawaban saya meskipun gak memuaskan sedikit membantu memahami masalah ini. Kalau ada kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun ya, kita tidak boleh menista menghakimi